Salam jumpa, salam Indonesia. Kembali lagi bersama kami di Syndicate Talk bersama Ari dan Via. Terima kasih. Terima kasih. Kita hari ini mau bahas apa nih, Mas? Mau bahas apa? Yang jelas seputar koalisi, seputar pencawapresan. Iya. Kemarin kita sudah bahas soal bagaimana koalisinya Pak Prabowo ya. dan Golkar Pan Ganjar. gabung. Karena Golkar Pan sudah gabung, sekarang kita bahas bagus tuh kalau soal koalisinya Mas Anies Baswedan. Iya. Nah, ini kan dengan bergabungnya Golkar dan Pan berarti kan fix sudah 9 parpol yang ada di itu sudah di Senayan sudah bersikap fix gitu ya. 7 partai pemerintah dan kemudian 2 partai yang kemarin oposisi pada Pak Jokowi sudah fix. Konfigurasinya sudah jelas, konfigurasi partai-partai politik yang ada di parlemen. Ada parlemen sekarang. DPR RI. Nah, sekarang nih berarti yang mau kita bahas tentang koalisinya yang mengusung Pak Anies ya berarti. Ya, Mas Anies Baswedan. Koalisi Perubahan dan Persatuan. Koalisi Persatuan Perubahan. Perubahan dan Persatuan. Ya udah nanti. Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Oh iya. Lupa aku Mas. Aduh. Nah, terus kan Perubahan untuk Persatuan. Iya, KPP lah ya, KPP. Nah, di KPP itu kan ada 3 parpol nih, ada Nasdem, ada Demokrat dan ada PKS. Ya. Nah, yang pertama kali mengusungkan Pak Anies itu kan Nasdem ya di Oktober 2022 kemarin. Pas Maret itu Oktober. Oktober. 3 Oktober 2022. Iya. Nasdem deklarasi Anies Baswedan. Sekarang sudah berapa bulan nih? Berapa Oktober, November? Hampir 10 bulan, nanti kan September Oktober bentar lagi. Iya, 1 tahun nih. Hampir 1 tahun, 2 bulan lagi. Nah, ini kan mereka tuh kan mempromosikan perubahan nih, Mas. Nah, sejauh ini memang yang sekarang yang lagi santer kan desakan ya dari Demokrat dan PKS untuk bahwa Mas Anies cepat-cepat mengumumkan cawapresnya. Justru PKS nothing tulus gitu, Mas. Katanya dia kapan aja mau diumumin cawapres. Kapan aja, tapi kan kemarin awalnya Demokrat Demokrat nekenin gitu ya. Sudah nekan bahwa segera diumumkan. Kemarin PKS juga sudah satu sikap dengan Demokrat, segera diumumkan, tapi posisinya dari Nasdem kan sabar dulu karena tidak ada sesuatu yang belum mendesak sekarang. Nanti sabar dulu karena dari Pak Surya Paloh kan nanti last minute nanti menjelang pendeklarasian ketika belum daftar ke KPU baru nanti katanya sudah disiapkan tapi nanti diumumkannya nanti. Makanya ini desakan dari menariknya kan dulu cuma Demokrat yang mendesak, sekarang kan yang mendesak bos, ayo Mas Anies segera mengumumkan cawapresnya, bakal calon wakil presidennya. Itu Demokrat iya, kemudian Nasdem, PKS iya. Bahkan kalau kader PKS ngomongkan kalau Mas AHY calon muda bagus buat Mas Anies. Terus kalau Mbak Yeni katanya NU bagus. Kalau bisa menggeret suara dari kalangan NU, tapi kalau Aher sempurna katanya. Itu sudah 3 nama itu kan yang terakhir mengerucut kan. Ada Mas AHY, kemudian ada Mbak Yeni Wahid, kemudian ada Kang Aher dari PKS kan. Bu Khofifah itu gimana tuh, Mas? Ya awalnya kan ada Bu Khofifah, tapi terakhir kan yang dalam minggu-minggu ini kemarin kan Pak Yeni Wahid sebenarnya yang santer diomongin itu ya. Tapi memang saya sih sepakat dengan, kalau saya ya ditanya ya, sepakat dengan Demokrat dan PKS bahwa memang koalisi perubahan untuk persatuan ini, Mas porosnya Anies Baswedan ini harus segera mengumumkan bakal cawapresnya. Jangan menunggu last minute. Karena memang satu sisi kan soal cawapresnya Mas Anies kan dari Nasdem dulu sikapnya dan juga diteruskan PKS dan Demokrat kan menyerahkan kepada Mas Anies siapa nanti bakal calon wakil presiden. Tapi satu sisi memang menyerahkan ke Mas Anies siapa yang cocok berpasangan menjadi wakil dan mana yang bisa tandem menemukan chemistry dengan Mas Anies. Pada sisi lain kan memang ada variabel kompromi dari 3 partai ini, Nasdem, Demokrat dan PKS. Walaupun posisinya sebenarnya kan Nasdem sudah dalam posisi mendeklarasikan Anies Baswedan
awal ya menginisiasi deklarasi, kemudian bagaimana kemudian posisi PKS dan PAN menawarkan AHY dan Demokrat, dan kemudian Mas Kang Aher, Ahmad Heriawan dari PKS. Lalu muncul nama-nama lain di luar itu. Saya sepakat bahwa dengan Demokrat dan PKS bahwa harus segera diumumkan karena memang momentumnya ya memang sekarang ini. Sekarang ini momentumnya 17 Agustus ini momentum yang tepat untuk itu, karena memang koalisi perubahan yang pertama adalah soal narasi, bahwa koalisi perubahan untuk persatuan ini membawa narasi perubahan, narasi antitesa Pak Jokowi, narasi non status quo, menolak status quo. Ini kan kubunya Prabowo, kubu pendukung Jokowi atau kubu lanjutkan Jokowi ini kan Prabowo dan Ganjar ini kan katakanlah kubu status quo, melanjutkan legasi Pak Jokowi, meneruskan Pak Jokowi. Sementara ini kan kubu non status quo, melanjutkan, kemudian antitesa, melakukan perbaikan gitu ya. Nah, memang untuk kalau semakin ditunda-tunda pengumuman cawapresnya, bakal calon wakil presiden buat Mas Anies Baswedan, itu juga semakin mengulur waktu, itu akan merugikan posisi koalisi perubahan untuk persatuan, merugikan posisinya Mas Anies Baswedan, karena narasinya perubahan itu kan harus juga dibangun dari sekarang. Jadi sosok cawapres, pasangan capres cawapres itu harus sudah fix. Lalu di situ kan bagaimana secara bersama pasangan capres cawapres ini, bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden ini menarasikan soal gagasan perubahan, gagasan antitesa, gagasan non status quo. Tentu banyak melakukan kritik terhadap proses pembangunan bagaimana kebijakannya Pak Jokowi, di mana titik perbaikan-perbaikan, di mana titik perubahannya. Tentu dalam konteks itu kan ada melanjutkannya juga. Apa yang perlu dilanjutkan? Kalau dari beberapa kita lihat beberapa diskusi dengan partai ini, dengan koalisi ini kan ada titik-titik di mana memang melanjutkan sebagian Pak Jokowi, ada juga koreksi, perbaikan, perubahan seperti apa. Ini kan harus cepat dinarasikan, dibangun ke publik, karena memang posisinya kalau ini kan kita berhadapan dengan bagaimana kinerja pemerintahan Pak Jokowi Ma'ruf di periode kedua ini, Pak Jokowi periode kedua. Pak Jokowi akan soft landing atau hard landing nanti menjelang masa akhir jabatannya di 2024. Kalau posisinya Pak Jokowi akan soft landing, berarti tingkat kepuasan publik bagus, approval rating bagus, kinerja pemerintahan diapresiasi publik secara bagus, itu kan secara narasi dan opini publik kan akan menguntungkan gagasan atau narasi atau kelompok atau koalisi yang meneruskan Pak Jokowi kalau ratingnya bagus. Kalau ratingnya bagus ya. Makanya karena ini sekarang Pak Jokowi ratingnya bagus. Itu harus cepat bagaimana mengcounter, bagaimana mengkritisi, bagaimana memberikan masukan, mana titik bolongnya. Apapun kan pemerintahan Pak Jokowi kan tentu ada sisi-sisi yang perlu dikritik, diberikan masukan. Nah, itu akan lebih terkonsolidasi kalau memang pasangan ini sudah punya sosok capres dan cawapres. Anies Baswedan berpasangan dengan siapa? Pasangan capres sudah fix, dan bagaimana narasi perubahan, narasi soal perbaikan itu dilontarkan ke publik. Karena memang selama ini kan soal capres cawapres kita terjebak soal pasangan copras capres, cawapres, siapa pasangan siapa. Lalu soal koalisi kan kemana-kemana. Sekarang kan koalisi sudah fix nih. Dari 9 partai di Senayan itu kan 3 partai mendukung Mas Anies Baswedan, Nasdem, PKS, Demokrat. 2 partai itu ke Mas Ganjar. 2 partai itu kan PDIP dan P3, partai parlemen kan. Lalu 4 partai ya mendukung Pak Prabowo, 9 kan. Dari 4 partai di koalisi Pak Prabowo kan, Gerindra, PKB, Golkar, dan PAN. Jadi dari 9 partai sudah terdistribusi, tinggal nanti partai-partai non parlemen. Jadi relatif konfigurasi koalisi sudah dari partai-partai parlemen sudah. Jadi memang saatnya sekarang timing yang pas, memang di bulan Agustus ini, sekitar 17 Agustus sebelum momentum kemerdekaan ini,
bagaimana cawapres Mas Anies bakal cawapres itu ditentukan, sekaligus menarasikan secara besar-besaran soal gagasan perubahan itu. Perbaikannya di mana. Karena memang karena beda kan secara momentum timing kan sekarang kan ketika tingkat kepuasan publik, approval rating, kinerja puasan publik pada kinerja pemerintahan Pak Jokowi sekarang bagus, ratingnya tinggi, itu akan menguntungkan. Maksud tanpa menjual narasi, tanpa melakukan melakukan narasi soal lanjutkan Pak Jokowi, itu otomatis karena publik masyarakat puas, ya kan? Justru ini karena memang posisinya Pak Jokowi sekarang approval rating lagi tinggi, harus jangan ditunda-tunda. Mas Anies Baswedan harus segera membuat counter narasi. Apa sih perubahan, bagaimana perbaikan, seperti apa antitesa Jokowi? Karena memang kekuatannya Mas Anies pada posisi perubahan dan antitesa Pak Jokowi. Tentu ingin sesuatu yang lebih baik. Perbaikannya di mana? Tapi kan proses konsolidasi narasi itu harus dimulai dengan konsolidasi koalisi sudah nih 3 partai. Lalu nanti ditambah partai-partai non parlemen. Lalu berikutnya adalah soal sosok cawapres. Bakal cawapres harus segera definitif supaya ini proses konsolidasi tim pemenangan, tim kampanye, juga narasi yang sudah disiapkan bisa segera di-deliver ke publik. Kan publik lebih cepat mengetahui gagasan-gagasan perubahan, perbaikan itu ketika capres juga definitif bahwa pasangan Anies Baswedan bersama bahwa capres-cawapres ini dari koalisi perubahan punya narasi counter terhadap petahana sekarang. Karena kan ini kan persoalan yang dilawan adalah posisi status quo. Kalau status quo nanti ditunda-tunda kan kehilangan momentum, kehilangan timing, kehilangan waktu. Karena waktu 75 hari itu kurang untuk nanti publik terlena ya. Pokoknya sudah senang dengan Pak Jokowi, conversion begitu ya, nanti ya tentu siapa yang akan suara publik, suara pemilih tentu mobilisasi suara akan banyak ke siapa sosok yang paling bisa melanjutkan Pak Jokowi, antara Prabowo atau Ganjar, beraninya ke sana. Makanya sisa waktu yang kurang dari 200 hari lagi ini, kurang berapa sih kita September, Oktober, November, Desember, Januari, 5 bulan ya. Cawapres Oktober kan. Ya ibaratnya kan kan nggak urus untuk capres cawapres definitif nggak perlu pendaftaran, justru ketika pendaftaran semakin fix. Tapi kan sekarang harus butuh definitif nih, Anies Baswedan bersama siapa, karena memang tadi koalisi Mas Anies ini mengusung perubahan. Berarti harus menjual sebuah kan harus narasinya harus kuat, narasi soal perubahan itu di mana, perbaikan di mana. Narasi kuat tuh kalau memang nanti udah running mate-nya, pasangan bertarungnya sudah fix. Tapi kayaknya mereka masih ada persoalan di dalam internal koalisi sendiri deh, antara kan tinggal nanti makanya kompromi politik harus dilakukan. Apalagi sekarang momentum sekarang porosnya Prabowo sudah fix tuh, maksudnya koalisinya ya, sudah fix. Bahwa koalisinya Mas Gaya juga koalisi sudah fix. Saya pikir itu variabel Golkar sudah bergabung ke Golkar dan PAN sudah bergabung ke Prabowo. Bahwa konfigurasi partai-partai di koalisi sudah fix sekarang. Itu mestinya momentum yang lebih memberanikan posisi koalisi perubahan, Nasdem, PKS dan Demokrat untuk mendeklarasikan siapa cawapres. Karena ini kan yang paling dulu nih, Oktober 2023 sudah Mas Anies. Sekarang harus lebih cepat karena lebih cepat diputuskan siapa cawapresnya, tinggal apakah Mas AHY. Tentu apakah kemudian Kang Aher, Ahmad Heriawan, ataukah di luar itu, kan sementara posisinya itu mau Mas AHY, Kang Aher, atau tokoh di luar di luar nama itu. Kalau kata Mas Ari, kira-kira yang paling potensial paling gampang kan dilakukan SWOT saja ke Mas AHY dan dilakukan assessment saja Mas AHY kelebihannya kemana. Intinya kan satu dari chemistry, lalu ada efek elektoral, terus hal bagaimana menambah soal kemenangan di basis pemilihnya, lalu bagaimana bisa memang chemistry, kekuatan figur Mas Anies bersama cawapresnya, entah itu Mas AHY atau Kang Aher, harus bisa figur yang punya chemistry untuk kuat mengusung
narasi perubahan untuk persatuan itu. Nah, itu yang memang perlu kalau saya ditanya siapa yang paling cocok, kalau saya lebih merekomendasikan Mas AHY. Mas AHY karena memang Mas Anies ini kan non partai. Iya. Satu perlu Mas AHY yang partai. Ketua umum partai, ya kan. Kedua, Mas Anies ini adalah sosok yang kuat sebagai figur Islam. Ya, yang religius Islam, ya, yang diterima oleh punya kekuatan tokoh bahwa dia tokoh yang religius Islam, sehingga perlu dipasangkan dengan figur yang nasionalis. Mas AHY kan merepresentasi figur yang nasionalis, jadi Islam nasionalis nih. Jadi kan Mas Anies figur Islam, Mas AHY figur nasionalis. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga tentu tua muda. Apapun Mas AHY mungkin generasi X, tapi paling tidak merepresentasi generasi muda dan tua. Ya kan? Apapun Mas AHY lebih lebih junior daripada Mas Anies. Dan memang posisinya memang Mas AHY itu kan lebih diterima oleh kalangan muda karena dia memang sekarang dia posisi ketua umum paling muda, saya pikir. Ketua umum partai paling muda kan Mas AHY. Dia bisa diterima oleh anak muda, sehingga posisinya lalu posisi Mas AHY, Mas Anies ini kan intelektual, cendekiawan. Ya, dia PhD, dia dosen dulu kan, pernah rektor. Dan Mas AHY ini apapun ya ada unsur militernya, lalu sekarang praktisi ya, lebih ke belajar soal bagaimana politik ketika mulai dia meninggalkan karir militer kemudian menjadi politisi, lebih ke praktisi ya, menjadi politisi gitu ya. Itu saya pikir sosok kalau dari track record mereka itu saya pikir lebih komplementer dan terbangun chemistry. Kalau dibandingkan misalnya Mas Aher, Kang Aher itu kan itu dari sisi dari sisi teritorial, kekuatan teritorial juga Kang Aher kuat di Jawa Barat, sementara pemilih Mas Anies juga kuat di Jawa Barat. Nah, efek teritorialnya. Dari sisi figurnya juga ini kan figur Islam modern. Islam modern perkotaan nih Mas Kang Aher. Mas Anies juga. Oh, jadi dia sosoknya kan figur Islam dua-duanya kan. Representasi dari Islam politik nih. Baik Mas Anies dan Kang Aher. Jadi tidak punya komplementer. Kalau saya harus membandingkan posisi. Lalu misalnya kalau ada tokoh lain, Mbak Yeni Wahid atau Bu Kofifa, itu lebih bagaimana figur Mas Anies yang lebih figur Islam perkotaan, kemudian ini figur yang Islam tradisional dari kalangan Islam NU juga ya. Tapi kan komplementernya di kelompok Islam modern dan kemudian Islam tradisional. Makanya tentu ada komplementer pertimbangan. Tapi memang sekarang memang posisinya kalau di ranking kan mau dari di internal dulu kan? Iya, dari internal. Mas AHY, kemudian Kang Aher, atau di luar partai, di luar dua nama ini. Semakin cepat itu diputuskan, konsolidasi tiga partai semakin berat antara mesin partai, relawan, dan juga terutama tadi soal bagaimana menarasikan perubahannya itu di mana. Tentu kan sekarang perlu kan ibaratnya kan dua poros capres akan mengusung narasi status quo, lanjutkan Pak Jokowi kan. Pokoknya lanjutkan. Pokoknya dia tidak bicara mana buruknya mana baiknya, pokoknya lanjutkan ini. Tapi sementara kalau koalisi perubahan kan ingin menunjukkan bagaimana dari apa yang sudah capai Pak Jokowi itu harus ada perubahan sisi non status quo-nya. Ini kan perlu dideliver ke publik. Jangan sampai sekarang publik tuh saya rasa masyarakat jenuh dengan isu-isu yang terkait ini koalisi kemana, kalau nggak bicara komunikasi politik, arah koalisi, lalu copras capres ibaratnya kan gitu kan. Tidak, kemudian ruang publik belum diisi dengan gagasan-gagasan bagaimana Indonesia ke depan, soal narasi pikiran gagasan ke depan. Dan saya pikir itu salah satu kekuatannya Mas Anies untuk menarasikan perubahan untuk persatuan itu. Tapi narasi itu akan sangat kuat ketika memang sudah
posisi Cawapresnya. capresnya juga definitif, supaya memang Dwi Tunggal ini memang harus dipoles, harus diyakinkan ke publik bahwa di Tunggal Anies Baswedan bersama sebagai capres dan Anies Baswedan bersama pasangannya ini running mate yang memang ideal, paling cocok untuk menjawab, merepresentasikan, bisa menjadi lokomotif untuk gerbong perubahan untuk persatuan, bagaimana perbaikan ke depan. Nah ini kan jangan, karena ini bicara waktu, karena memang posisi sekarang ya memang karena kepuasan publik Pak Jokowi itu tinggi. Masyarakat itu kan makanya paling gampang kan sebenarnya strategi ya. Strategi politiknya kan paling gampang kalau buat Prabowo dan Ganjar tuh bagaimana menempel ke Pak Jokowi. Karena dia mengasosiasikan sebagai bagian dari Pak Jokowi. Mengasosiasikan bahwa saya paling sah mengklaim sebagai yang paling bisa melanjutkan Pak Jokowi. Iya. Ya. Dan sekarang diuntungkan karena memang tingkat kepuasan publik bagus. Nah, strategi paling gampang dari koalisi Mas Anies adalah ketika approval rating Pak Jokowi turun itu peluang. Iya. Tetapi ketika sekarang masih tinggi kan tentu harus bukan tentu memberikan serangan-serangan seperti Rocky Gerung. Itu kan tidak mendidik masyarakat, tapi berikan narasi-narasi, counter narasi terhadap capaian-capaian yang sudah dilakukan pemerintah, kurangnya di mana, cacatnya di mana, mana perbaikannya, sehingga masyarakat itu juga teredukasi secara politik, bisa comparing, membandingkan. Iya. Oh ini memang capaian Pak Jokowi, oke, capaiannya ini. Makanya kan definisi adil, karena kan narasi Mas Anies kan lebih kuat soal perubahan atau perbaikan, soal bagaimana keadilan sosial. Ya, soal bagaimana menarasikan keadilan sosial. Nah, bagaimana itu dinarasikan ke publik. Nah, itu dan tentu nanti bagaimana mesin partai bergerak, dua pasangan duet Mas Anies bersama pasangannya ini tentu menjadi representasi yang diasosiasikan kuat sebagai lokomotif untuk perubahan Indonesia yang lebih baik. Nah, itu kan karena bicara momentum. Saya pikir waktunya sekarang Agustus paling tepat. Karena nanti kalau makin mepet tidak ada ruang waktu untuk melakukan counter narasi. Karena kan kita bicara narasi yang berbeda. Narasi yang dominan sekarang kan Jokowi berhasil. Jokowi apresiasi publik bagus. Ya. Ya udah, tanpa melakukan klaim narasi itu kan buat Prabowo, ini menguntungkan Prabowo dan Ganjar. Benar. Sebenarnya apa ya yang ditunggu sama Pak Anies ini? Terus lagi ya Mas ya, kan tadi Mas Ari udah ngomongin tentang potensi yang paling baik yang dijadiin sebagai cawapres dari KPP ini kan Mas Ahaye nih. Terus di lain sisi tuh sebelumnya Mas Ahaye ini sempat masuk ke bursa cawapresnya Mas Ganjar gitu. Nah, takutnya tuh mungkin gak sih ada kecolongan kayak gitu kalau misalnya semakin lambat. Bukan cuma soal momentum ya, maksudnya jangan-jangan nanti cawapres yang sebenarnya bisa diusung oleh KPP malah kecolongan ke koalisi lain gitu. Itu satu. Terus ini juga ini kan ngomongin tentang koalisi perubahan ya. Ya aku sepakat sih, kayaknya nanti setelah ini dari KPP bakal dengerin ngomongannya Mas Ari, terus nanti bakal buru-buru gitu ya. Iya. Terus buru-buru dideklarasikan. Iya, buru-buru cepat dideklarasikan, lalu posisinya segera dideklarasikan. Iya. Secepatnya dinarasikan soal perubahan ke publik semasif mungkin. Yang ditungguin Mas Anies apa sih? Ya saya pikir gini, yang ditunggu Mas Anies sama dengan yang ditunggu porosnya Prabowo, sama yang ditunggu dengan porosnya Ganjar. Karena memang sekarang itu kita terjebak bahwa ya kepentingan kepentingan pragmatis, bahwa kita semua pengen masing-masing tuh pengen menang. Oh iya. Karena memang pertimbangannya hanya elektoral. Jadi kalau saya dengan cawapres ini kira-kira nanti impact elektoralnya seperti apa? Timbangan itu timbangan elektoral. Jadi itu yang jadi tolak ukur sebenarnya secara 3 hal kan, memenangkan kontestasi secara praktis ya. Secara pragmatis itu 1, popularitas. 2, elektabilitas. 3, isi tas. Tidak ada yang bicara soal gagasan. Nah, itu dia. Soal gagasan. Nah, gagasan itu tidak ada. Gagasan dan program kan nggak ada. Mempertimbangkan itu dulu. Orang itu kan naturnya sekarang politik kita tuh
secetek itu. Jadi ya Prabowo gimana sekarang cara untuk menang dulu? Ganjar juga gitu. Mana cara untuk menang dulu? Anies juga gitu, terjebak dengan kepentingan pertimbangannya menang kalah. Tidak pertama-tama itu terjebak semua elit politik kita, partai-partai koalisi capres itu terjebak. Gimana caranya menang? Yang paling menang itu kan pasti gimana? Syarat elektabilitas, syarat popularitas. Isi tas. Syarat popularitas kan oke, ngambil tokoh yang populer. Makanya muncul Bu Khofifah, muncul Mbak Yeni Wahid. Itu kan yang sebenarnya secara elektabilitas menurut hasil survei juga nggak tinggi-tinggi amat. Tapi kan populer dan merepresentasi kelompok atau basis massa, kelompok kepentingan dan kemudian basis massa. Mereka punya basis massa. Kemudian bagaimana AHY, bagaimana kemudian Mas Kang Aher juga pertimbangannya. Pertama soal itu, jadi sangat-sangat pragmatis. Lalu soal isi tas juga logistik. Bagaimana logistik, siapa yang bisa membawa? Jika ada koalisi partai makin besar, jumlah partai makin banyak, ya asumsikan logistiknya isi tasnya makin besar karena bisa mobilisasi dana. Kan begitu pertimbangan. Jadi bagaimana popularitas tokoh, figur capres cawapresnya, lalu bagaimana soal faktor elektabilitas, lalu logistiknya itu yang dilihat. Bukan pertama-tama soal gagasan visi Indonesia ke depan, gagasannya seperti apa. Nah, saya pikir apalagi dengan momentum politik hari ini, Golkar dan PAN sudah bergabung ke Prabowo, ya sudah, it's time. Ini waktunya untuk Mas Anies segera mendeklarasikan cawapresnya, segera mendeklarasikan dan secepatnya bagaimana mendesimasi narasi perubahan itu dan supaya publiknya. Nah, ini kan bagus kontestasi politik kita bahwa publik diberikan dua pilihan. Dua pilihan soal narasi-narasi melanjutkan Pak Jokowi. Atau narasi perubahan. Narasi status quo dan narasi-narasi anti status quo atau non status quo, kan bagus. Ini untuk pelajaran demokrasi kita bagus. Ya. Yang penting adalah dari lanjutkan dan kemudian perubahan ini kita melihat bahwa punya kesepakatan karena semua bicara soal persatuan kan perubahan itu persatuan, perubahan bukan untuk disintegrasi, untuk pecah belah. Ini juga Mas Ganjar, Pak Prabowo juga bicara soal bagaimana soal persatuan Indonesia. Yang penting ke depan ini ya jelas apa yang sudah dicapai presiden terdahulu. Dulu sekarang Pak Jokowi, dulu Pak SBY, lalu Bu Mega, Gus Dur, segala macam, itu ada sebuah kontinuitas. Itu lalu tentu ada pembenaran dilakukan mengapa perubahan, kenapa kemudian lanjutkan. Nah, itu kan peluang karena menjadi lawan politik yang mengkontes dengan sebuah gagasan baru, itu kan bicara juga ada faktor waktu. Kalau waktunya semakin sempit, sementara publik sekarang hanya dijali hal-hal yang sangat pragmatis, siapa capresnya, siapa koalisinya, siapa. Sekarang kan ruang elektoral kita hari ini untuk menuju 2024 masih miskin soal deliver, soal gagasan dan program. Bagaimana sih Prabowo dan Ganjar itu melanjutkan Pak Jokowi? Apa yang mau dilanjutkan? Bagaimana? Kan semua arahnya sama, arahnya jelas Indonesia Emas, momentum soal merebut Indonesia jadi negara berkembang, jadi negara maju, merebut peluang ke depan. Itu kan sama soal goalnya. How-nya kan berbeda. Ini strateginya adalah Prabowo dan Ganjar, ini strateginya melanjutkan. Tapi kan belum tahu bagaimana melanjutkan. Eksekusinya kayak gimana belum seperti tahu. Apa saja yang dilanjutkan, bagaimananya, programnya apa saja. Kalau kemarin infrastruktur, ada sumber daya manusia, ada segala macam, lalu bagaimana? Tentu versi melanjutkannya Pak Prabowo, yang melanjutkan Jokowi dari Pak Prabowo akan berbeda melanjutkan Pak Jokowi dari posisi Mas Ganjar. Nah, sekarang tentu sangat berbeda lagi dengan mengemasnya, bagaimana narasi perubahan, bagaimana antitesa itu dirembes, bagaimana perbaikan itu dilakukan. Tentu dengan bottom line yang sama. Bottom line kan apa yang sudah dicapai Pak Jokowi. Ya, tapi narasinya ini kan melanjutkan, tapi ini memperbaiki dan berubah.
Nah, ini kan narasi transformasi, ini berkelanjutan. Continue kan, melanjutkan ini narasi sebelum melakukan transformasi. Bagaimana ini di perubahan perbaikan terhadap kondisi yang sebenarnya bottom line-nya sama. Bottom line adalah 2024, bagaimana capaian-capaian pembangunan Indonesia, apa yang sudah dicapai Pak Jokowi segala macam. Nah, ini kan hal yang tentu menjadi tantangan untuk koalisinya Mas Anies Baswedan untuk timingnya memang saya sepakat, makanya saya sepakat dengan apa yang menjadi kegelisahan Partai Demokrat dan PKS. Memang cawapresnya harus segera definisikan, karena dari situ memang semakin cepat semakin baik dideklarasikan. Tentu membangun chemistry dua tokoh Mas Anies dan bakal cawapres itu semakin bagus. Juga tadi paling penting segera mendesiminasikan soal narasi, gagasan dan program untuk perubahan dan perbaikan itu seperti apa. Karena kita juga sebagai peserta pemilu, mereka para cawapres dan partai-partai politik ini punya tugas juga bagaimana bukan hanya memenangkan kontestasi pemilu, tapi juga memberikan pendidikan politik ke masyarakat. Kita ingin pemilih kita cerdas. Pemilih kita memilih bukan hanya pertimbangan like and dislike, tapi juga pertimbangan rasional. Memang tokoh ini, figur ini, capres ini dan cawapres ini memang kita pilih secara rasional, memang paling pas untuk kebutuhan Indonesia ke depan. Nah, ini kan yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kita, dan publik perlu juga diedukasi. Jangan publik dijejeli saja dengan peristiwa gimmick politik dan safari politik dan gimmick saja. Harus kepada substansinya. Substansi bagaimana gagasan, program soal narasi yang mau diusung oleh masing-masing capres dari masing-masing koalisi, terutama dalam hal ini yang topik kita soal koalisinya Mas Anies Baswedan. Narasi, gagasan soal perubahan perbaikan itu harus segera dikomunikasikan, di-deliver ke publik. Tapi tentu definitif cawapres itu harus didefinisikan. Makanya ya kita sepakat dengan itu, kita tunggu saja setelah momentum hari Golkar dan PAN merapat ke Prabowo, tentu akan men-trigger KPP koalisinya Mas Anies ini untuk segera mendeklarasikan siapa cawapresnya, segera mendeliver gagasan perubahan dan perbaikannya, dan juga nanti pasti akan mempercepat bagaimana siapa akan lebih cepat secara definitif dari koalisi yang lain. Pak Prabowo siapa nih cawapresnya? Ganjar siapa Ganjar siapa? Makin cepat koalisi ini sudah terbentuk, koalisi sudah terbentuk sekarang, relatif lebih stabil sekarang. Capres-capres segera dibentuk definitif cawapresnya, bagaimana lalu segera deliver gagasannya, sehingga ruang publik kita yang disebut sosialisasi hari ini juga dilakukan dengan sosialisasi gagasan, ide, pemikiran supaya Indonesia ke depan, sehingga kita juga tidak miskin ide dan gagasan. Saya pikir ini momentum yang harus diambil oleh Mas Anies bersama koalisi perubahan dan persatuan bersama Nasdem, Demokrat dan PKS. Pahit-pahitnya nih Mas, pahit-pahitnya. Kalau seandainya sampai bulan Agustus ini KPP itu nggak mendeklarasikan cawapresnya, itu nanti ada kemungkinan bubar gak sih nih KPP? Ya kan politik soal momentum ya. Politik soal momentum ya, saya pikir dan memang saya berharap ini tetap bisa berjalan. Tapi bagaimana mematangkan koalisi dengan deklarasi cawapresnya supaya bisa lebih pasti untuk koalisi ini. Iya, aku juga lebih setuju kayaknya KPP tetap ada deh, biar ada. Memang harus ada, karena kita butuh gagasan yang pemilu kita akan bagus ketika ada narasi dan kontra narasi. Kalau hanya narasi tunggal, tentu pemilu kita biasa-biasa saja, dan itu bukan akan tidak bagus untuk demokrasi kita, tidak bagus untuk pendidikan politik masyarakat kita, karena kita ingin bagaimana kita ingin negara ini punya kemajuan, punya kontinuitas, punya stabilitas, tapi juga publik harus dia tawarkan dengan gagasan soal tadi narasi yang tidak tunggal. Iya. Ya, saya pikir semakin banyak narasi yang di publik sebagai diskursus demokrasi, itu semakin baik dan semakin mencerdaskan demokrasi kita. Iya, sepakat. Berarti aku
kita tinggal tunggu aja nih Mas. Berharap ini nih podcast kita didengar sama KPP. Saya pikir sudah menarik ya kita membahas ini, sehingga kita tunggu bagaimana 3 partai Nasdem, Demokrat, dan PKS dan bersama dengan Mas Anies Baswedan segera mendeklarasikan capresnya dan segera mendeliver gagasan narasinya soal perubahan dan perbaikan Indonesia. Kita sepakat bagaimana Indonesia ke depan tentu lebih baik dengan tetap menjaga tadi persatuan bangsa. Kalau kita tercerai percuma. Kapan majunya ya? Iya. Oke, ya. Rasanya cukup. Iya. Nanti. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Iya. Sampai jumpa. Salam Indonesia. Terima kasih.